Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan bahas hal baru, yaitu soal TK Matematika SD part 1. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, part 1 ini kita akan membedah tentang bidang bilangan. Nomor 1, hasil dari 360 dibagi dalam kurung 6 kali 5 ditambah 48 adalah apakah 60, B 66, C 72, dan D 78. Kita jawab. 360 dibagi dalam kurung 6 kali 5 ditambah 48 sama dengan 360 dibagi dalam, ini modelnya seperti ini ya. Kita 360 dibagi 6 kali 5 ini kita buat modelnya seperti ini. 360 bagi dalam kurung 6 kali 5 ditambah 48. Jelas ya, 360 dibagi 6 kali 5 ditambah 48. Selanjutnya 360 ini kita bagi 30 karena 6 kali 5 30. Kemudian 360 ini kita ubah menjadi 36 kali 10, kemudian 3 dikali 10. Kenapa kita ubah? Agar bilangannya lebih kecil, agar bisa lebih mudah untuk dibagi. Berarti kalau perkalian seperti ini, maka karena di atas ada 10, di bawah ada 10, berarti kita bisa coret atau dihilangkan ya, karena sama-sama ya. Jadi yang di atas yang di bawah, jadi 10 bagi 10 ceritanya kan sama dengan 1. Berarti kita bisa coret saja, jadikan 1. Sehingga terakhirnya menjadi 36 dibagi 3 ditambah 48 sama dengan titik-titik ya. 36 nya kita bagi 3 itu ya, hasilnya adalah 12. Nah, bagi yang belum tahu kenapa 36 dibagi 3 sama dengan 12, bisa saya terangkan di sini. Dan bagi yang sudah, bisa men-skipnya ya, artinya maju-majukan videonya sehingga mendapatkan hasil. Nah, sekarang kita akan mencoba 12 dibagi 3 ya. Jadi model pembagian seperti ini. Sorry bukan 12, 36 dibagi 3 maksudnya. 36 bagi 3. Yang pertama kita cari perkalian maksimal yang mendekati 36. Kalau misalnya kita kali 4 kali 3 12, berarti masih jauh. Nah, kalau kita kali 10 misalnya, 10 kali 3 itu berarti 30. Nah, kalau 11 kali 3 bisa juga 33 ya, bisa. Namun kita ambil saja yang 10 dulu ya. 10 kali 3 hasilnya adalah 30. Nah, kemudian 36 ini kita kurang 30 menghasilkan 6. Nah, sekarang 6-nya dibagi 3 itu ya, jadi atau berapa kali 3 sama 6, kita tambah dulu, ditambah dengan 2 karena 2 kali 3 itu sama dengan 6, berarti di bawahnya adalah 6. Kemudian kita kurang, hasilnya adalah sama dengan 0. Ini artinya bahwa 36 habis dibagi 3, hasilnya adalah 12. Makanya saya tulis di sini atasnya 12. Sehingga hasil terakhirnya menjadi 12 ditambah 48 sama dengan 60. Maka jawaban yang cocok itu adalah A 60. Jadi tadi 12 ya, jadi saya ulang sedikit. 36 ini kita coret 10-nya, akhirnya terakhir menjadi 36 dibagi 3. Kalau kita coret begini berarti habis dibagi, hasilnya di sini 12. Ini kan 10 bagi 10 1, jadi tidak perlu saya tulis 1 ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, di sini 36 bagi 36 adalah 12. Dari mana ada peroleh 12? Seperti caranya tadi ini. 36 bagi 3, cari perkalian yang ya mendekati maksimal atau maksimal. Nah, kita coba 10 kali 3 jadi 30. Sebenarnya bisa 11 ya, tapi kita pakai 10 saja dulu. 10 kali 3 sama 30. Berarti setelah kita kurang hasilnya 6, maka kita cari perkalian yang sama dengan 6, yaitu 2 kali 3 6. Hasilnya 0, maka ini menandakan bahwa 36 itu habis dibagi 3 dan hasilnya adalah sama dengan 12.
Nah, ini sehingga menjadi terakhir ini ya 12 ditambah 8 hasilnya 60, sehingga jawaban yang benar adalah A 60. Kemudian kita makan nomor yang kedua. Hasil dari 250 dikurang 4 kali 24 tambah 11 dibagi 5 adalah apakah A 201, apakah B 215, apakah C 222, ataukah D 235. Kita jawab 250 kurang 4 dikali dalam kurung 24 tambah 11 dibagi 5 sama dengan. Nah, kalau model seperti ini yang ada kurung-kurung, nah, sebaiknya yang bagian kurung kita dahulukan ya, diselesaikan. Kalau tadi yang pertama posisi perkalian dan pembagian sama ya. Nah, kalau di sini ada perkalian dan penjumlahan, maka lebih baik kita akan jumlahkan dulu di dalam ini ya. Jadi 24 tambah 11 itu sama dengan 35 ya, atau kita tulis 250 kurang 4 kali 35 bagi 5. Jadi sebenarnya 4 kali 35 kemudian bagi 5 atau 35 bagi 5 kemudian kata 4 tidak ada masalah ya. Nah, kita lanjut. Jadi untuk membagi tadi saya ulangi 4 kali 35 dengan 4 kali 35 dibagi 5 ini tidak ada masalah. Kita kali 4 dulu 35 kemudian bagi 5, atau kita bagi 5 dulu ini 35 kemudian kali 4, tidak ada masalah. Nah, kita lihat jadi 250 kurang 4 dikali 35 bagi 5. Jadi kita bagi dulu ya. Kalau kita bagi supaya bilangannya menjadi lebih kecil, karena kalau kita kali tadi 4 kali 35 yang bilangan agak lebih besar. Jadi kita pilih bilangan yang kecil sehingga nanti mengalinya mudah. 4 kali 35 bagi 5 itu sama dengan 4 dikali 7. Jadi 250 kurang 4 kali 7. Kan 35 bagi 5 itu adalah 7. 7 kali 5, 35. Nah, 250 kurang 4 kali 7 artinya 250 kurang 28 atau sama dengan 222. Jadi jawaban yang cocok adalah pada bagian C, 222. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah, ini ada bilangan ya. Suatu bilangan jika dibagi 8 bersisa 5. Jika bilangan itu ditambah 11, sisa pembagiannya jika dibagi 8 menjadi apakah A 0, apakah B 1, apakah C 4, ataukah D-nya 6. Kita jawab. Kita misalkan A, bilangan itu adalah A ya. Jadi bilangan tersebut adalah A. Selanjutnya K adalah bilangan bulat. Jadi ada suatu perkalian K yang dikalikan dengan 8 sehingga tambah 5 sehingga menghasilkan bersisa 5 ini ya. Menghasilkan bilangan A. Jadi kalau dibagi A dibagi 8 itu sama dengan suatu K kemudian ditambah ada sisanya 5. Begitu maksudnya. Atau bisa disimpulkan seperti ini. A sama dengan K, suatu bilangan K bulat ya, dikali dengan 8, kemudian hasilnya dia ditambah 5. Nah, ini kita pelajari di sini ya, model bilangan dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi. Nah, di sini kan bilangan dibagi adalah A, K adalah bisa juga K adalah hasil bagi, kemudian 8 adalah pembagi ya. Jadi ini tidak ada masalah ya. Kalau K dikali 8 dengan 8 kali K itu sama saja kalau kita katakan dia itu bersifat komutatif. 3 kali 5 dengan 5 kali 3 sama kan? Sama-sama hasilnya 15. Nah, 5 ini adalah sisa. Dengan sisanya itu lebih kecil daripada pembagi, yaitu 8. Nah, jelas ya, 5 lebih kecil daripada 8. Nah, kalau kita lihat contoh yang lain, 21 bagi 10, sisanya 1. Nah, dia kan 21 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 1. Nah, ini kan 1 itu lebih kecil daripada 10 ya, berarti lebih kecil dari pembagi. Nah, kemudian jika bilangan itu ditambah 11 berarti A itu ditambah 11, berarti hasilnya juga K dikali 8 ditambah 5 itu juga ditambah 11, sehingga bentuk model baru menjadi K dikali 8 ditambah 16. Kemudian K ditambah 8, 16 ini bisa saya ubah menjadi 2
kali 8. Nah, apa gunanya? Supaya kita bisa melihat bahwa apakah bilangan ini bisa dibagi 8 tanpa sisa. Nah, kemudian kita lihat ya, 3 dikali 7 contoh ditambah 1 kali 7 itu bisa kita tulis menjadi 3 ditambah 1 kali 7 atau sama dengan 4 kali 7. Nah, karena sekarang K dikali 8 tambah 2 kali 8 kita bisa ubah menjadi K ditambah 2 ya, dikali 8. 3 1 K 2 3 tambah 1 berarti K tambah 2. Ini adalah 4 kali 7. Berarti model A tambah 11 itu sama dengan pembagi dikali. Suka dengan videonya? Like dong. Hasil bagi ini dikali pembagi tanpa sisa. Berarti karena bisa dibentuk seperti ini, berarti tidak ada lagi, tidak bersisa ya, karena angkanya memenuhi perkalian 8. Jadi sekarang tidak bersisa karena angkanya memenuhi perkalian 8. Karena tidak bersisa, kita bisa simpulkan bahwa sisanya itu adalah 0. Sudah mengerti toh? Jadi sisanya adalah 0. Karena kita bisa membentuk perkalian 8 tanpa harus menambah suatu bilangan lain. Jadi K tambah 2 dikali 8. Kemudian nomor yang keempat. Dari soalnya senada tapi bilangannya berbeda ya. Sebuah bilangan jika dibagi 9 bersisa 2. Jika bilangan itu tambah 8, sisa pembagian terhadap 9 menjadi. Kita lihat ya. Misalkan A itu bilangan tersebut, kemudian kita coba kaidah bilangan bulat seperti sebelumnya ya. Jadi A sama dengan K dikali 9 tambah 2. Artinya apa? Seperti tadi, hasil bagi dikali pembagi ini ya, ditambah 2. Nah, contohnya sama tadi 21 bagi 10 sisa 1, berarti 21 sama dengan 2 dikali 10 tambah 1. Selanjutnya, dari di sini ya, kita bisa bentuk karena di sini tambah 8, berarti A ditambah 8 sama K dikali 9 ditambah 2 ditambah 8. Hasilnya adalah K ditambah 9 tambah 10. Nah, sekarang kita mencari bilangan yang bisa jadikan 9. Nah, 10 itu bisa kita bentuk menjadi 9 tambah 1. Ya, 10 itu 9 tambah 1. Nah, di sini ada K kali 9 ditambah 9. Nah, ini kita bisa satukan ya. Jadi K ditambah 1 kali 9 seperti pada soal sebelumnya ya. Yang 3 kali 7 tambah 1 kali 7 itu ya. K ditambah 1 dikali 9. Jadi unsur 9-nya keluar, 9 kali K ini, kemudian 9 kali 1 9. Nah, dari sini ini menandakan bahwa itu artinya bersisa 1, yang seperti tadi yang saya singgung ke nomor soal sebelumnya itu, bahwa bilangan yang dibagi itu, hasil dari bilangan dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, di sini sisanya adalah 1 karena hanya K tambah 1 kali 9, namun masih ada bilangan lain di sini yaitu 1 sebagai sisa. Berarti artinya bersisa 1. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah pada bagian B, 1. Selanjutnya nomor yang kelima. Dalam satu hari, sebuah mesin dapat memproduksi 350 botol. Dalam seminggu tercatat mesin hanya menghasilkan 1750 botol. Banyak hari mesin tidak bekerja adalah apakah A 1 hari, apakah B 2 hari, ataukah C 3 hari, ataukah D 4 hari. Kita jawab. Banyaknya produksi sehari adalah 350 botol. Berarti kalau 1700 botol artinya titik-titik hari, berapa hari dikali dengan 350. Atau menjadi 1750 dibagi 350 itu sama dengan titik-titik sebenarnya ya. Nah, tapi bagaimana cara supaya bilangannya lebih kecil ya, seperti tadi sama di soal sebelumnya, 175 dikali 10 per
335 dikali 10, tapi saya tidak tampilkan di sini. Langsung saja kita hilangkan 10-nya atau kita hilangkan 0-nya 1 menjadi 175 dia dibagi dengan 35. Nah, jadi menjadi lebih kecil bilangannya, jadi menjadi lebih mudah untuk kita bagi. 115 dibagi dengan 35. Sama tadi yang pertama, bahwa kita mencari bilangan yang saling mendekati ini. Jadi kita ambil angka 3 kali 35 itu sama dengan 105 ya. Dari 105 ini kita kurang, hasilnya adalah menjadi 70. 35 dengan 70 itu sama dengan kita tambah 2 ya. Tambah 2 kali 35 itu hasilnya 70. Berarti 70 kurang 70 hasilnya 0 ya. Hasilnya adalah 0. Sehingga 175 dibagi 35 itu sama dengan 3 tambah 2 atau sama dengan titik-titik ini tadi sama dengan 5. Itu artinya sama dengan 5 hari. Nah, kan dikatakan di sini dalam 1 minggu, jadi mesin bisa memproduksi 1750 botol dalam 5 hari. Tapi yang ditanyakan tadi 1 minggu ya, berarti lamanya mesin tidak bekerja atau istirahat itu adalah 7 dikurang 5 hari atau sama dengan 2 hari. Sehingga jawaban cocok adalah bagian B. Saya ulangi sedikit. 1750 itu sama dengan titik-titik kali 350, atau bisa dikatakan 1750 per 350 itu setelah disederhanakan menjadi 175 per 35 itu sama dengan titik-titik. Nah, untuk mendapatkan titik-titiknya kita bagi seperti ini. Bagi yang belum tahu membagi seperti ini ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. 175 35, kita ambil 3 kali 35 adalah 105. Kemudian kita kurang menjadi 70. 35 dengan 70 hubungannya adalah 2 kali 35 sama dengan 70. Setelah kita kurang sama dengan 0. Artinya 175 dibagi 35 itu sama dengan 3 tambah 2 atau sama dengan 5. Maka di sini katakan bahwa untuk memproduksi 1750 botol itu butuh 5 hari. Sedangkan ditanyakan di sini adalah berapa hari mesin tidak bekerja dalam 1 minggu. Karena cuma 5 hari mesin bekerja, berarti kita tinggal mengurangnya. 7 dikurang 5 itu sama dengan 2 hari. Berarti jawaban tepat adalah bagian B, 2 hari. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.